Keluarnya hasil uji DNA yang menyatakan, tidak adanya hubungan biologis antara bayi mantan santriwati FZ dengan tersangka pengasuh pondok pesantren Padang Atiah langsung direspons tim kuasa hukum. Berbekal hasil pemeriksaan forensik tersebut, penasihat hukum A segera mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan kepada penyidik Polres Pekalongan Kota. Penasihat hukum A, Arif NS, mengatakan pihaknya telah menunggu hampir 1 bulan hingga hasil uji DNA resmi diterbitkan. Menurutnya, hasil pemeriksaan ilmiah tersebut menjadi fakta penting dalam proses penyidikan perkara yang menjerat kliennya. Alhamdulillah, hasil tes DNA membuktikan tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap masyarakat dapat menghormati fakta ilmiah ini dan tidak lagi menggiring opini yang belum tentu sesuai dengan kenyataan, ujar Arif, Kamis, 9 Juli 2026. Arif mengapresiasi penyidik Polres Pekalongan Kota yang dinilai telah menangani perkara secara profesional dan objektif. Ia menyebut, hasil uji DNA menjadi dasar bagi tim kuasa hukum untuk segera menyampaikan surat permohonan penangguhan, maupun pengalihan penahanan terhadap A yang hingga kini masih ditahan. Menurutnya, kliennya sejak awal bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Karena itu, pihaknya menilai tidak ada alasan yang cukup untuk tetap melakukan penahanan terhadap A. Klien kami tidak pernah berupaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun menghambat proses penyidikan. Semua proses pemeriksaan diikuti dengan baik, katanya. Terkait munculnya laporan dari 6 mantan santriwati lainnya, Arif menegaskan, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami menyerahkan sepenuhnya pembuktian atas setiap dugaan tindak pidana kepada proses persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, imbuhnya. Pihaknya berharap, seluruh pihak dapat mengawal perkara tersebut secara objektif tanpa membentuk opini yang berpotensi memengaruhi jalannya proses hukum. Biarlah keadilan ditegakkan berdasarkan fakta, dan alat bukti yang terungkap di persidangan, bukan berdasarkan asumsi ataupun opini publik, tegasnya. Arif juga mengungkapkan, bahwa tetap konsisten membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Selama menjalani masa penahanan, kondisi kliennya disebut dalam keadaan sehat, sabar, dan tetap menjalankan aktivitas keagamaan. Sehat, tawakal, rutin beribadah, membaca kitab, serta berinteraksi dengan baik bersama sesama tahanan. Kami optimistis kebenaran material akan terungkap melalui proses hukum yang sedang berjalan, pungkasnya. Alhamdulillah setelah berjalannya waktu ya, ketika dulu pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 sekira pukul 10 pagi di situ telah dilaksanakan tes DNA. Ini untuk apa? Untuk mencari bukti ilmiah apakah pemberitaan yang selama ini viral di media sosial bahwa Pak Yai telah menghamili salah satu santriwatinya, yang kemudian santriwati itu hamil melahirkan, ada statement di sosial media menyampaikan bahwa hamil tanpa ada bapaknya, itu berkembang. Sekarang setelah dilakukan tes DNA, alhamdulillah ya, setelah berjalan sekitar kurang lebih 1 bulan, hampir 1 bulan, mulai ada titik terang bahwa apa narasi opini yang ada di masyarakat yang menjelaskan adanya perbuatan yang disangkakan kepada Pak Yai, alhamdulillah berdasarkan tes DNA tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap kepada masyarakat bisa menghormati proses hukum, kita ikuti proses hukum yang berjalan, dan mohon agar para masyarakat, netizen untuk ketika beropini, beropinilah yang bijak, kita hormati proses hukum. Dan saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak penyidik Polres Pekalongan Kota yang telah melaksanakan kegiatan penyidikan ini secara profesional. Namun ada satu hal yang kami harapkan juga, setelah ini kami juga akan mengirim surat secara formal kepada pihak penyidik yang intinya adalah mohon agar tersangka ini dilakukan penangguhan atau pengalihan penahanan ya. Terkait masalah pengaduan dari 6 santriwati, kita tetap menghormati proses hukum yang berjalan, biar nanti terbukti atau tidaknya, biar nanti diputus melalui pengadilan berdasarkan fakta alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP ya.
Dan kami juga berharap agar semua pihak ya ikut mengawal proses hukum ini agar supaya betul-betul transparan, objektif dan tidak merugikan semua pihak, biar ada keadilan berdasarkan fakta dan bukti, bukan berdasarkan opini. Gitu dari saya. Kenapa minta penangguhan sih, Pak? Kami mengajukan penangguhan karena saat ini sejak awal Pak Yai itu sangat kooperatif, dan kalau kita lihat bahwa proses penangkapan penahanan ini kan juga sebetulnya ada sesuatu yang menurut kami tidak sesuai dengan KUHP, kan gitu ya, bahwa di dalam KUHP yang baru ya, di dalam pasal 100 ya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, penyidik bisa melakukan suatu penangkapan dan penahanan itu apabila ada suatu kekhawatiran yang nyata, tindakan yang nyata bahwa tersangka itu menghambat proses penyidikan, tersangka tidak kooperatif, tersangka ada niat tindakan nyata untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ini tidak ada. Pak Yai sangat kooperatif. Sekarang kalau beliau berdasarkan hasil tes DNA, apa yang disangkakan berdasarkan opini di sosial media juga tidak benar, dan beliau juga pada saat saya dampingi dalam proses pemeriksaan dan pada saat saya melakukan kunjungan secara pribadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa terhadap apa yang disangkakan beliau menyampaikan tidak benar, tidak benar. Biar nanti pengadilan yang akan membuktikan, kan gitu. Kondisi Pak Yai